Borong lagi kita. Yo, halo. Kali ini saya dapat banyak barang cuci gudang dengan kondisi yang katanya masih baru dan harganya udah turun banget. Ini ada beberapa jenis ya, salah satunya ada handphone Android juga yang harganya di bawah 100.000. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing yang ini dulu. Nah, yang pertama ada barang dari Oppo, yaitu Band 2. Jadi ini adalah gelang pintar dari Oppo yang rilis sekitar 4 tahun lalu. Dan di sini kayaknya tag harga waktu itu ya dibanderol 1 jutaan. Kalau sekarang harganya di toko Pak Edi cuma 500 ribuan. Di dalamnya pertama ada unit dari gelangnya, ditaruh dulu. Terus ada kabel, ini buat ngecasnya ya. Kelihatannya udah pakai sistem magnetik, nggak begitu panjang kabelnya dan biasa aja. Ada buku-buku yang bahas tentang keselamatan sama panduan penggunanya yang ada berbagai macam bahasa. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Oppo Band 2. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi beginilah penampakannya. Saya dapat yang warna hitam ya. Dari desainnya ini simple, nggak ada tombol-tombol gitu. Dan kalau dilihat-lihat ini tuh modelnya lebih kayak jam. Dari strapnya sama bentuk unit mesinnya yang kotak gede kayak gini. Layarnya berukuran 1,57 inch dan strapnya ini bisa dilepas ya. Kalau mau ganti-ganti bisa. Bahannya sih ini karet dan untuk unitnya ini termasuk solid loh. Oh iya, karena nggak ada tombolnya, jadi untuk nyalainnya ini harus dicas dulu. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Sebelum dipakai, ini wajib di pairing atau disambungkan dulu ke handphone. Untuk aplikasinya bisa scan yang ada di panduan atau langsung cari aja Oh Health. Terus tinggal buka aplikasinya dan izinkan semuanya. Terus tambahin deh perangkat Oppo Band 2. Ntar bakal otomatis terhubung tuh. Dan inilah tampilan awal dari Oppo Band 2. Watch face-nya ini masih bisa diganti-ganti ya. Custom foto juga bisa. Dan pengoperasiannya ini full touchscreen. Untuk navigasinya, swipe ke arah atas untuk lihat notifikasi, ke bawah untuk shortcut, ke kiri ada info data-data, dan ke kanan ada menu-menunya. Untuk menunya di sini beragam, untuk pilihan olahraganya banyak banget, sekitar 100-an mah ada nih. Terus seperti biasa, bisa cek denyut jantung, oksigen dalam darah, tingkat stres, manajemen waktu tidur, pengingat minum, ada timer, bisa kontrol musik, sampai jadi center juga bisa nih. Tapi dari layar sih nyalanya, karena layarnya ini lumayan terang, udah AMOLED maksimal 500 nits. Dan untuk baterainya 200 mAh yang diklaim bisa bertahan sekitar 1-2 minggu, tergantung pemakaiannya. Lanjut, barang yang kedua ada handphone Android yang harganya cuma 70 ribuan aja. Ya, jadi ini adalah G Plus G168. Dan kalau lihat dari gambarnya, handphone ini tuh modelnya ala-ala outdoor ya. Tapi udah dirilis sekitar 12 tahun lalu, seharga 1 jutaan dulunya. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya yang, perasaan udah nggak enak nih. Lanjut dulu deh. Dapat buku-bukunya, yaitu panduan penggunaannya dan kartu garansinya nih. Handphone ini tuh dari PT Megasindo Pratama. Berarti ini dari merek lokal ya. Terus dapat kabel data micro USB to USB-A. Masih dapat headset. Aduh, apa tuh yang lepas? Walah, ini jepitannya patah ya. Untuk modelnya kayak gini, yang masuk ke lubang telinga. Terus ini ada apaan ya? Bentuknya begini. Ntar coba dicek lagi deh. Ada charger atau adaptor model jadul dengan output 5 volt 1 ampere. Dan ada baterainya yang tebel banget ya. Main berat juga nih. Untuk kapasitasnya 1800 mAh. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi boxnya. Lanjut, penasaran nih, cek unitnya. Anjir, remukan. Anjir, fosil ini mah coy. Mau kerupuk nggak? Ya, memang kondisinya kayak gini. Udah dijelasin juga sama penjualnya di deskripsi. Makanya handphone ini jadi murah banget. Jadi karena handphone ini ala-ala outdoor, sekeliling bodinya ini dilindungin sama bahan karet. Entah karena kondisinya udah lama atau penyimpanannya gimana, si karet ini kayak udah getas gitu. Jadinya pada rapuh dan ginilah pokoknya harus dilepas dan dibersihin. Karena kalau dalamnya ini sih masih aman, dilindungi bahan plastik ya. Berlama-lama kemudian.
Oke, akhirnya selesai juga nih dibersihin. Ya walaupun nggak kena semua, dan jadinya lucu juga ya, warnanya kuning kayak gini. Bentuknya abstrak dan tebel, dilihat-lihat jadi kayak handphone mainan ya. Terus saya juga udah tahu fungsi yang tadi tuh, ternyata buat buka baut back covernya. Di dalam sini ada slot mini SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Menumpuk semuanya ya. Terus ini masih ada tempelan pelindung layar ternyata, jadi dikletak ae. Di depan sini ada layar berukuran 3,5 inch. Di atasnya ada earpiece, bawahnya ada tombol back, home, dan menu sama mikrofon. Di sisi kanannya ini nggak ada apa-apa ya. Di sisi bawah cuma ada lubang gantungan. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume. Dan di sisi atas ada tombol power, lubang micro USB, sama jack audio. Ini harusnya ketutup sih. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 2 megapiksel, lampu flash, dan lubang speakernya. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, ternyata nyala. Jadi tampilan awalnya itu kayak gini ya, pakai UI stock Android nih kelihatannya. Untuk OS-nya, handphone ini ternyata pakai Android versi 4.4.2 KitKat dengan storage 4GB, tapi yang tersedia itu sekitar 2,36GB. Sedangkan RAM-nya udah kepake sekitar 196MB dari total 512MB. Terus untuk layarnya ini ternyata udah mulai menghitam ya samping-sampingnya, cuma karena tampilannya gelap jadi nggak kelihatan tadi. Ya masih bisa dipakai sih, cuma jangan berharap banyak ya. Spesifikasi handphone ini tuh rendah banget untuk sekarang. Tapi untuk IMEI-nya kayaknya terdaftar ya. Saya coba pakai Telkomsel Bayu, ini sinyalnya muncul. Walaupun jaringannya mentok di 2G. Karena untuk jaringan 3G udah nggak tercover di daerah saya. Kalau untuk suaranya emang kenceng banget nih handphone. Dan untuk hasil kameranya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone G Plus G168. Kita lagi sepedahan cuy. Menurut kalian gimana untuk hasil perekaman videonya? Tadi kayaknya dia main pesawatan deh. Kayaknya untuk autofokusnya kurang ya. Nah, satset aja nih. Untuk barang yang ketiga ada Redmi Buds 5 Pro. Jadi ini adalah TWS dari Redmi yang dirilis kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu dengan harga 700 ribuan waktu itu. Tapi sekarang ini harganya jadi sekitar 300 ribuan aja. Di dalam paket penjualannya kita dapat unitnya, kabel buat ngecas yang pendek tapi udah Type-C dan USB-A. Dapat tambahan ear tips 2 pasang dengan ukuran yang berbeda ya. Terus ada buku panduan yang tebel karena ada berbagai bahasa. Untuk penampakan case-nya kayak gini, dapat yang warna hitam. Bentuknya ngebulet dengan bahan doff tekstur kulit gitu. Bagian depan ada lampu indikator, belakangnya ada tulisan Redmi. Dan bawahnya ini ada lubang Type-C sama tombol pairing. Untuk tutupnya itu ada di atas sini ya. Kalau dilihat ini minimalis lah desainnya. Nah, TWS ini modelnya in-ear yang nyolok ke dalam telinga. Di sini saya kira ada plastik yang nempel, tapi ternyata emang motifnya kayak gini ya. By the way, ini area untuk sensor gesturnya. Untuk berat satuannya ini sekitar 5 gram, udah IP54 anti air, dan baterainya itu 54 mAh, sedangkan case-nya 480 mAh. Dari klaimnya bisa tahan sekitar 10 jam dan 38 jam dengan case-nya. Untuk Bluetooth-nya ini versi 5.3, support dual connection dengan kodek LDAC dan bersertifikasi Hi-Res Audio Wireless. Nah, TWS ini bisa dihubungkan langsung lewat Bluetooth, support Google Voice juga, dan kalau mau pakai aplikasi ada, namanya Xiaomi Earbuds. Di sini ada banyak pengaturannya ya, kayak buat mode transparansi, equalizer, custom gesture, dan lain-lain. Untuk fitting di telinga saya ini masih termasuk nyaman, walaupun memang saya terbiasa pakai yang open ear ya. TWS ini punya power suara yang lumayan besar dengan dual driver. Untuk suaranya di telinga kaleng saya ini termasuk mantep ya. Detailnya kerasa, bass juga nendang, dan tetap dibikin rapih suaranya. Tapi ada beberapa settingan yang harus dimatikan dan disesuaikan dengan telinga masing-masing ya.
Fitur ANC atau peredam kebisingannya ini juga oke, karena bisa deep sampai minus 52 desibel dengan 3 mode transparansi. Nah, kalau untuk gaming ini emang kurang ya, karena delay-nya masih kerasa. Kalau untuk mikrofonnya hasilnya itu kayak gini. Ini di dalam ruangan yang nggak begitu berisik. Tapi kalau misalnya ada berisik-berisik, misalnya angin atau kipas, hasilnya jadi kayak gini nih. Gimana? Apakah suaranya masih terdengar jelas dan baik? Terus yang keempat, ada produk dari Xiaomi juga, yaitu powerbank 10.000 mAh 22,5 watt. Powerbank ini unit resmi Xiaomi Indonesia ya, dan untuk sekarang harganya sekitar 100 ribuan aja. Di dalam paket penjualannya cuma ada unit powerbanknya, kabel USB-A to Type-C, dan kertas-kertas yang banyak nih, kayak panduan dan garansinya. Cuma ada yang versi Indonesia dan bahasa asing. Untuk desain powerbanknya ini biasa aja, agak mengotak dengan desain atas bawah yang flat, dan warnanya abu-abu tua. Dimensinya masih termasuk besar dan tebal, seukuran handphone lah. Untuk bobotnya ini sekitar 275 gram, tapi untuk bahannya ini solid ya, soalnya pakai aluminium. Dan untuk jenis baterai yang dipakai polimer lithium ion, 37 Wh 10.000 mAh. Untuk fitur-fiturnya cuma basic powerbank aja. Untuk sisa baterainya masih ngandelin lampu indikator, terus dia punya 3 port, yaitu USB-A yang pertama outputnya bisa maksimal di sekitar 20 watt. Kalau USB-A yang kedua maksimal 22,5 watt, terus yang USB-C bisa jadi input dan output dengan maksimal 22,5 watt. Buat ngisi powerbank ini butuh waktu sekitar 4,5 jam, agak lama memang. Tapi untuk outputnya ini udah mendukung beberapa protokol fast charging ya, biar ngecas handphone lebih ngebut. Ya lumayan aja lah pakai powerbank ini, bisa isi 2-3 kali di handphone yang saya pakai. Nah, jadi itulah beberapa barang cuci gudang yang saya dapat. Memang secara fitur atau teknologinya ada beberapa yang udah ketinggalan. Tapi mungkin ada yang masih nyari atau emang dulu pengen dan belum kesampaian. Silahkan linknya ada di deskripsi ya. Mumpung barangnya masih ada tuh. Dan dengan harga yang udah turun banget dari awal rilisnya. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.